Swastiastu, Bapak. Saya dari Uniksa meminta izin untuk melakukan wawancara di toko Anindya Udang Bali. Nah, perkenalkan, nama saya Pandey Kadek Rama. Nah, sebelum saya melakukan wawancara, saya ingin tahu nama Bapak terlebih dahulu. Silakan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pandey Komamika Abisanta. Saya selaku pemilik usaha Anindya Udang Bali. Kalau boleh tahu asalnya Bapak dari mana? Kalau asal saya dari Gianyar asli. Dari sejak kapan Bapak menggeluti usaha Anindya Udang Bali ini? Dari tahun berapa? Ini saya geluti dari tahun 2018 Desember akhir. Di tepatnya di tanggal 4 Desember 2018. Nah, kalau saya boleh tahu, mengapa Bapak memilih usaha busana adat Bali? Kenapa tidak memilih usaha lainnya? Usaha Anindya Udang Bali ini itu pertamanya karena kenapa memilih di busana adat Bali, karena sesuai dengan fashion busana adat Bali yang di zaman sekarang itu sudah modern. Jadi dari sanalah, karena saya memang senang di fashion busana adat Bali, jadi untuk membuat usahanya itu ya sejalan dengan hobi saja sebenarnya, karena pembuatan busana juga memang basic dari keluarga, memang garment. Jadi untuk mengembangkan ke lebih modern saja di busana adat Bali, misalnya membuat udang dengan desain-desain yang menarik, membuat saput dengan desain-desain yang menarik, ya hampir semua untuk busana adat Bali kita proses di sini. Itu sesuai dengan perkembangan zaman yang pada saat ini. Oh, berarti prosesnya langsung dikerjakan di sini. Ya, prosesnya kita langsung proses di sini. Kita khususnya di store kita di Anindya Udang Bali itu khususnya kiblatnya ke fashion pria, fashion pria. Jadi kita mengkhusus ke fashion pria, kita langsung proses dari bahan menjadi barang jadi. Itu semua kita proses dari udang, baju, saput, kamen, kita proses semua. Nah, di zaman sekarang kan ada masa pandemi ini, apakah usaha Bapak ini mengalami anjlok apa mengalami peningkatan? Nah, kalau di masa pandemi COVID-19 ini, kalau penghasilan dari ini ya pasti menurun karena pengaruh dari pandemi, karena pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi aktivitas masyarakat kita sangat tergantung dengan kegiatan upacara adat yang ada di Bali. Jadi untuk penghasilan kita juga pasti menurun. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan ada pembatasan yang sudah mulai dilonggarkan, berjalannya upacara agama di Bali sudah mulai berjalan, jadi kita pun juga sudah mulai merasakan, sudah hampir 2-3 bulan terakhir sudah mulai merasakan pembenahan ekonomi. Beda dengan di awal pandemi, waktu awal tahun 2019 itu sangat membuat kita terpuruk lah di bidang wirausaha, karena orang yang tertarik di fashion itu mungkin kebutuhan nomor 2, karena kebutuhan utama manusia itu kan kebutuhan pokok. Jadi untuk fashionnya itu mungkin tidak begitu, karena semua penghasilan masyarakat juga akibat pandemi itu menurun. Anindya Udang Bali ini apakah mempunyai cabang? Ya, untuk Anindya Udang Bali kita sudah memiliki cabang di Denpasar 1, di Jalan Prangudi, Denpasar Penatik. Kita memiliki cabang 1 di Denpasar. Itu cabangnya bukanya di baru tahun ini, tahun 2020. Setelah kita berdiri 2 tahun, kita mencoba untuk mencari pasaran di daerah Denpasar dengan membuka cabang di daerah Denpasar. Oh, berarti yang di daerah Denpasar itu apakah sudah memiliki izin? Untuk izin usahanya kita untuk izin usahanya sama sih, karena kita di sini juga kita sudah ada izinnya. Kita izinnya di sini di usaha mikro
itu dikeluarkan di Kecamatan Gianyar. Untuk di Denpasar kita sementara juga masih menggunakan izin yang sama. Untuk izin usahanya kita, jadi usahanya kita di sini juga usahanya istilahnya legal untuk pembayaran pajak dan lain sebagainya. Kita juga tetap ada pembayaran pajak seperti itu. Jadi karena kenapa harus membuat izin itu karena kita di sini biasanya sebagai rekanan dari desa-desa, penggunaan dana desa untuk pembuatan setelan dan lain sebagainya, untuk pembuatan sekegong, pemerintah seperti beberapa instansi pemerintah misalnya juga sering mencari setelan untuk pakaian biasanya digunakan pada saat hari Kamis. Jadi kita juga harus memiliki izin untuk bisa mengcover pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut seperti itu. Jadi izinnya kita, dokumennya kita di sini legal, artinya izinnya memang sudah terpenuhi sebenarnya. Tahu cara pemasarannya offline apa online? Untuk pemasarannya kalau kita pemasarannya yang sebagian besar sih itu offline ya. Offline itu artinya ya buka toko seperti ini, kita pemasarannya seperti ini karena kita bergerak di bidang fashion, jadi orang lebih cenderung melihat hasil dulu. Ya kalau di online-nya kita sih juga ada. Online juga kita biasanya menggunakan marketplace yang ada di Facebook, kita pergunakan. Ya kita juga ada di Shopee juga ada. Tetapi yang paling banyak biasanya itu adalah belanjanya ya langsung secara offline. Mungkin kalau Indian Udang Bali ini apakah sudah pernah mengikuti event atau pameran? Ya, untuk event pameran kita sudah pernah mengikuti. Jadi dari kualitas produk kita sementara artinya sudah berani memberikan kualitas karena kita sudah pernah mengikuti event. Yang pertama kita mengikuti event di tahun 2019 ya, 2019 kita mengikuti event pameran di Kabupaten Gianyar. Itu saat ikut Kota Gianyar, itu pertama kali kita mengikuti pameran di umur tersebut kita baru 5 bulan. Itu kita ikut pameran di kegiatan Food Kota Gianyar. Yang kedua kita juga pernah di 2019 mengikuti pameran di Pesta Kesenian Bali di Arte Chandra dan Pasar ya. Kita perwakilan Kabupaten Gianyar, kita juga sudah pernah mengikuti di sana. Nah untuk tahun-tahun setelah 2019 itu karena pandemi jadi tidak ada kegiatan pameran seperti itu karena mengurangi kerumunan. Mungkin nanti ya kalau sudah pandeminya berakhir kita pasti ikut juga berpartisipasi untuk kegiatan pameran di ajang-ajang. Nah, kalau saya boleh tahu jumlah karyawan Anindya Udang Bali berapa orang itu Bapak? Ya. Kita karyawan di sini ada 3 orang karyawan. Kalau yang di Denpasar ada 2 karyawan. Ya kita totalnya 5 karyawan termasuk di Denpasar kita termasuk saya juga ikut turun bekerja sama istri ya. Jadi totalnya yang bekerja untuk toko kita sampai saat ini dengan toko yang di Denpasar itu 7 orang. Ya, tapi selain karyawan tuh karyawan tetap, kalau karyawan lepasnya sebenarnya tukang jarit itu misalnya tukang jarit itu kita punya beberapa tukang jarit yang ada di daerah Bangli. Misalnya kita bawa bahan udang di sana untuk jarit dasarnya, biasanya kita memberikan di daerah Bangli. Kalau daerah Bangli kita punya 2 tukang jarit di sana. Untuk baju juga kita tukang jaritnya kita di rumah ya, artinya di rumah kita memiliki tukang jarit sekitar 3 orang plus 1 tukang potong, jadi 4. Kalau memang untuk operasional toko itu 7 orang. Jadi untuk tukang jarit lepas lah istilahnya, tukang jarit lepas artinya dia tidak menetap. Kalau memang ada jaritan dia baru kerja seperti itu ada sekitar 5 orang. Jadi totalnya pekerjanya kita sekitar 12 orang. Mungkin kalau Indian Udang Bali ini apakah sudah pernah mengikuti event atau pameran?
Ya, untuk event pameran kita sudah pernah mengikuti. Jadi dari kualitas produk kita sementara artinya sudah berani memberikan kualitas, karena kita sudah pernah mengikuti event. Yang pertama kita mengikuti event di tahun 2019 ya, 2019 kita mengikuti event pameran di Kabupaten Gianyar. Itu saat Kota Gianyar itu pertama kali kita mengikuti pameran. Di umur tersebut kita baru 5 bulan itu kita ikut pameran di kegiatan HUT Kota Gianyar. Yang kedua kita juga pernah di 2019 mengikuti pameran di Pesta Kesenian Bali di Arte Chandra dan Pasar ya. Kita perwakilan Kabupaten Gianyar, kita juga sudah pernah mengikuti di sana. Nah, untuk tahun-tahun setelah 2019 itu karena pandemi jadi tidak ada kegiatan pameran seperti itu, karena mengurangi kerumunan. Jadi mungkin nanti ya kalau sudah pandeminya berakhir kita pasti ikut juga berpartisipasi untuk kegiatan pameran. Nah, mungkin kalau jika membeli barang di tokonya Bapak, apakah bisa mendapatkan diskon? Apa di saat-saat tertentu Bapak mendiskonkan barang? Ya, untuk kegiatan diskon itu biasanya kita lakukan di menjelang Hari Raya Galungan. Biasanya kita mengadakan kegiatan sale atau diskon di kegiatan yang memang banyak masyarakat Bali pada umumnya memerlukan produk untuk busana adat Bali, karena Galungan permintaan ya Hari Raya itu permintaannya cukup tinggi. Jadi kita di sana memberikan diskon ya, tergantung nanti dari produknya apa, diskonnya berapa. Biasanya paling sering kita memberikan ya sebelum Hari Raya Galungan, menjelang Hari Raya Galungan. Nah, apakah Bapak sebagai distributor apakah hanya menjual di tokonya Bapak saja? Ya, untuk untuk produksinya kita produksi langsung di sini. Kita juga sebagai distributor ya. Jadi ada beberapa toko di daerah Denpasar juga sama daerah Ubud yang kita suplai ya, khususnya itu di udangnya kita yang produksi udangnya, kita yang jadi distributor untuk udangnya yang dijual di sana ya. Jadi kita selain jualan juga di toko kita secara offline ini, juga di toko cabang kita Denpasar, kita juga menjadi distributor di beberapa toko lah ya, di daerah Denpasar sama daerah Ubud, seperti itu. Mungkin kalau jam operasional tokonya buka jam berapa kan? Ya, untuk operasional toko itu bukanya kita jam 9 pagi. Jam 9 pagi kita sudah buka, kita tutupnya juga jam 9. Ya, jam 9 malam. Jadi kita bukanya 12 jam. Kita operasionalnya juga kita bukanya kalau memang tidak hari, misalnya seperti Hari Raya Galungan, Nyepi, seperti itu baru kita tutup. Kalau selain itu kita tetap buka, tetap buka setiap hari. Selama tidak ada halangan, artinya kegiatan pribadi ataupun masih bisa pegawainya mengatur jadwal, kita pasti tetap buka. Nah, mungkin kalau boleh saya tahu dari mana Bapak mendapatkan bahan baku untuk produk? Untuk produk yang diolah di sini bahan bakunya itu sebagian besar biasanya memang dari Denpasar ya, dari Denpasar untuk kain-kain itu ada suppliernya kita dari Denpasar yang membawakan bahan baku ke kita ya, untuk kegiatan produksinya kita, untuk kegiatan bordir, untuk kegiatan yang lainnya itu untuk pembuatan sendal lainnya itu semua dikerjakan di Denpasar seperti itu. Nah, untuk mesin bordirnya kita ada mesin bordir di Denpasar. Jadi bahan bakunya kita ya datangnya dari Denpasar. Mungkin kalau produknya Bapak apakah bisa dipesan sesuai keinginan? Iya. Untuk produknya kita biasanya paling banyak memesan sesuai keinginan. Kita kan tergantung produknya yang diinginkan. Semasa kita bisa produksi produk yang diinginkan sama customer itu, kita pasti berusaha untuk memenuhi
customer, misalnya apa seperti kamar anak-anak itu, seperti itu masih kita paling bisa banyak promosi. teman anak-anak ya. Ya, yang biasanya di request secara ini karena anak-anak kan ukurannya dia ada yang sama, Oh, ya iya. beda semua. Jadi yang paling banyak di request itu adalah pakaian anak-anak sih. Kalau yang lainnya itu secara umum mungkin sama. Banyak request, kita pun berusaha untuk memenuhi, apakah bisa kita memenuhi sesuai dengan keinginan ada permintaan customer seperti itu, kita berusaha juga untuk memenuhi. Nah, mungkin sekian dari wawancara saya, mungkin jika ada kesalahan kata Ya,